Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 Oktober 2025. Bener ya, tanggal 2 Oktober ya. Operasi kemarin tanggal 1. Oh iya betul. Sekarang tanggal 2 Oktober 2025. Sekarang jam 20.05 ya. Sesuai di dashboard mobil. Ini posisi parkiran kita sudah. Oh iya, dari semalam udah pindah ke sini ya. Ini di depan gedung anggrek. Jadi malam ini beritanya sebenarnya ada yang enak, ada yang sedikit doang kurang enak gitu. Berita baiknya alhamdulillah istri saya pulihnya lumayan cepat ya, di ICU sudah nggak pakai alat bantu nafas, itu cuman sebentar doang kayaknya. Itu kemarin itu pun alat intubasi ya pun yang kecil ya, saya kurang ngerti gitu ya, nggak seperti tahun lalu tuh besar. Terus tadi pagi juga udah dilepas, jadi sudah normal, saturasi 100%, udah bisa ngobrol tapi walaupun suaranya kecil. Jadi tadi pagi itu alhamdulillah, karena jam besuknya cuma jam 12 sampai jam 1, jadi tadi saya tungguin lah kurang lebih sejam itu di dalam, diselingin dengan kakak saya yang di Ciomas ya. Kakak saya sama istrinya nengokin tadi dari Ciomas ke sini ke Jakarta, juga datang tadi siang. Dan alhamdulillah berita baiknya ya, pulihnya lumayan lebih cepat dari perkiraan. Dan sempat bicara dengan dokter, nanya-nanya yang jaga di ICU. Ternyata memang udah siap dipindah ya, udah siap dipindah ke kamar rawat inap biasa. Nah ini berita yang sedikit gak enaknya cuma masalah tempat doang sih, bukan masalah kesehatan. Jadi udah bisa dipindah ke rawat inap biasa, tapi di tempat dari rawat inap biasa ini belum ada respon untuk penjemputan. Kemungkinan sih penuh ya kalau rawat inap di sananya, yang pasien lamanya belum pulang. Tapi insya Allah mungkin besok mudah-mudahan Jumat itu udah bisa pindah ke rawat inap biasa. Memang ada plus minus juga ya, kalau kita di ICU itu udah total diurus dengan perawat ICU gitu. Tapi kalau di ruang rawat biasa itu pasti saya juga ikut ngurus, ngebantu. Jadi perawatnya yang di rawat inap itu cuma membantu yang memang saya nggak bisa gitu loh. Tindakan-tindakan rawat-rawat tata laksana pasien setelah operasi itu paling saya hanya bantu-bantu jaga gitu. Kalau di ICU kan masih di ICU, berarti saya nggak boleh ikut campur ke dalam, dan udah diurus 100% oleh perawat di dalam ya. Tapi di antara plus minus itu ya, sebetulnya saya juga nggak menginginkan harus di ICU, nggak menginginkan juga harus udah dirawat inap malam ini. Sebenarnya nggak juga. Dengan kata lain ya menerima aja. Memang keadaannya belum bisa ke rawat inap, ya udah gitu. Toh sama aja kan nanti kalau ke rawat inap, ya saya juga harus sudah mulai standby merhatiin istri saya tuh untuk gimana ngerawat pasca operasi gitu. Tapi emang sih ada sedikit doang yang mungkin malam ini ada tantangan gitu. Ya udah, jadi malam ini tuh ngegembelnya diperpanjang 1 malam. Jadi kayak semalam lagi deh, tidurnya kayak kurang. Tidurnya itu nyenyaknya mungkin sejam 2 jam ya, nyenyaknya juga nggak nyenyak banget ya.
karena di tempat kayak gitu tidurnya kita dipaksa untuk istirahat di tempat yang mungkin nggak biasa kita nggak biasa kita lakuin gitu. Kayak semalam saya juga karena lapak-lapak enaknya udah diduluin sama yang lama, jadi saya cuma dapat di bawah kursi ruang tunggu. Saya geser-geser aja, saya cari tempat bersih. Nah, saya gelar sajadah kaku sama sarung. Ya udah, saya tidur tuh pakai bantalan baju kaos digulung-gulung. Ya, keluh kesah malam ini gitu aja. Kabar baik, alhamdulillah membaik. Pulihnya lumayan cepat. Mudah-mudahan besok lebih baik lagi, dan harapannya sih di perawatan tuh nggak lama-lama banget, udah sembuh banget gitu, dan bisa langsung dirawat di rumah. Ini sekarang jadi malam ini masih tetap di ICU. Belum tahu nih saya mau tidur di ICU lagi, di ruang tunggu ICU lagi, atau pindah ke sini ke mobil. Ke mobil juga ya nggak bisa gerak bebas ya. Di sana juga sama sih ya, mau gerak juga nggak bisa karena alasnya itu terbatas juga kan. Nggak bisa, nggak kayak yang lain. Saya nggak nyediain karpet yang agak besar gitu, yang digulung-gulung itu, yang karpetnya motif-motif kartun gitu. Saya nggak punya kebetulan, jadi ya udah nanti ikut enaknya gimana saya maunya gitu. Sekarang mungkin mau cari makan malam dulu, karena tadi sengaja nunda makan malam, siapa tahu udah pindah ke ruang rawat ya. Kalau udah pindah ke ruang rawat udah tenang, sekiranya bisa ditinggal saya makan di luar gitu. Tapi ternyata tadi dibantu oleh security-nya ya, Pak Sulaiman, baik juga ya orangnya. Gercep kalau keluarga pasien perlu apa-apa dia langsung bantu. Tadinya saya nggak nyangka akan besok berangkatnya. Saya udah berprasangka baik, malam ini paling nih, mungkin jam 9, jam 10 malam gitu, pindah ke ruang rawat. Tapi ternyata ngobrol sama security, Pak Sulaiman, dia inisiatif, ya udah ntar saya tanyain coba ke dalam. Terus dia tanyain, dapat jawaban dari ruang rawat ICU dalam. Ternyata ya udah besok aja dipindahnya, karena malam ini belum ada slot yang kosong di rawat inap karena penuh. Emang 2 hari ini penuh sih. Itu untuk operasi aja, waktu saya dipanggil, istri saya udah selesai itu jam 5:30 lewat sedikit, atau ya menjelang maghrib. Itu di ruang tunggu udah masih banyak loh. Jadi kira-kira berapa keluarga lagi yang nunggu? Dari sekian banyak orang, kalau dibagi 2 aja, kemungkinan masih ada lebih dari 6 atau 7 itu yang masih dioperasi di dalam gitu. Itu juga dari pagi itu silih berganti masuk. Nah itu lagi rame-ramenya 2 hari 3 hari terakhir di rumah sakit ini, baik yang berobat atau operasi. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Video dokumentasi aja untuk bagaimana kegiatan ikhtiar penyembuhan di rumah sakit untuk istri saya yang mengidap penyakit kanker ovarium ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.